Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang asisten rumah tangga diamankan Polsek Balikpapan Barat akibat mencuri emas majikan. Polresta Balikpapan membagikan masker pada pengendara setiap harinya untuk menekan penyebaran virus. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini mengenai kasus kematian selama masa pandemi COVID-19 di Samarinda terus meningkat. Dalam sehari, petugas dari tim Satgas Penanganan COVID-19 bahkan harus memakamkan 5 orang. Seperti yang terjadi pada hari Kamis 20 Agustus lalu, tidak hanya korban yang dikuburkan secara Islam maupun Kristen, tapi juga dengan prosesi kremasi atau pembakaran jasad beragama Hindu. Berikut informasinya. Salah satunya adalah mayat warga negara Malaysia bernama Raffi Rajan. Lelaki berusia 41 tahun beragama Hindu itu dikremasi atau dengan cara memasukkan tubuh mayatnya ke dalam tungku panas. Setelah proses pembakaran dan menjadi abu, diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke Malaysia. Prosesi kremasi mayat di Krematorium Dharma Bakti Serayu Tanah Merah melibatkan rekan Raffi yang juga beragama Hindu. Sebelum dimasukkan dalam tungku panas, didoakan sesuai agama Hindu. Raffi masuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani pada 19 Agustus 2020, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hasil klinis medis ada asma, namun ketika di rapid test hasilnya non-reaktif. Dia kemudian diswab dan saat menunggu hasil swab itu, kondisinya kritis hingga meninggal dunia pada pukul 23.15 waktu Indonesia Tengah. Kami lakukan pemakaman terhadap jenazah atas nama PM dan AS, di mana keduanya berstatus probable COVID-19. Kemudian yang kedua pada sore hari tepat pukul 16.30 kami lakukan pemakaman terhadap 2 jenazah juga. Pertama atas nama AW dan kedua atas nama RR yang merupakan warga negara Malaysia beragama Hindu dan dilakukan secara kremasi terhadap yang bersangkutan. Beginilah kisah para petugas Satgas COVID-19. Jika tim medis berada di garis depan, maka tim pemulasaran dan pemakaman adalah tim yang berada di garis akhir. Ketika ada korban terkonfirmasi positif virus atau probable, tim inilah yang turun tangan memulai dari memandikan mayat, mensolatkan hingga memakamkan di pemakaman khusus Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Tim Kaltim TV melaporkan. Sejumlah rumah sakit termasuk Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan sebagai rumah sakit rujukan utama COVID-19 di Kaltim memilih menutup sebagian poli pelayanan setelah puluhan tenaga medisnya terpapar COVID-19. Berikut informasinya. Ketua Gugus Tugas Kota Balikpapan, Wali Kota Rizal Effendi, benarkan ada 4 rumah sakit di Kota Balikpapan yang lakukan pembatasan pelayanan akibat tenaga medisnya terpapar virus corona. Salah satunya Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo atau RSKD Balikpapan yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19. Penutupan sebagian layanan di RSKD setelah 47 tenaga medis terpapar virus corona. Penutupan sebagian layanan ini berlangsung selama 3 hari ke depan. Wacana pembatasan sosial pun kembali bergulir seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Balikpapan. Kalau boleh tahu Pak, apakah betul beberapa rumah sakit saat ini sedang ditutup Pak? Tidak ditutup semuanya, di beberapa unit pelayanannya ditutup atau dibatasi gitu. Apa saja Pak rumah sakit itu Pak yang dibatasi Pak? Iya kan ada Kanujoso dalam 3 hari ini. Ada di Beriman, Rumah Sakit Sayang Ibu, juga Persalinan Bunda Kasih juga ya kalau tidak salah. Ada beberapa yang kita bukan ditutup tapi dibatasi unit pelayanannya. Itu karena katanya tenaga medisnya juga banyak yang sudah terpapar ya Pak ya? Iya, tenaga medis, ya kekurangan tenaga, ya juga kapasitasnya begitu, dan Pak, juga untuk menghindari penularan lebih jauh.
Gugus Tugas Percepatan COVID-19 mengakui jika penambahan jumlah kasus COVID-19 di Kota Balikpapan mencapai 50% per hari, sementara jumlah kematian meningkat hingga 10%. Tercatat jumlah kasus COVID-19 di Balikpapan per tanggal 21 Agustus mencapai 1.235 kasus terkonfirmasi positif dan 78 kasus meninggal dunia. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Untuk menekan penyebaran COVID-19, Satlantas Polresta Balikpapan membagikan masker kepada pengendara. Pembagian masker dilakukan setiap hari. Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Balikpapan membagikan sejumlah masker kepada para pengendara di Simpang Plaza Balikpapan Kota. Pembagian masker dilakukan setiap hari. Masker dengan logo TNI Polri sengaja dibagikan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Selain itu juga mengasosiasikan kepada masyarakat pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Masker yang diberikan petugas kepolisian langsung dikenakan pada pengendara yang tidak mengenakan masker oleh petugas kepolisian. Masker TNI Polri secara gratis pada masyarakat khususnya pengguna jalan, di mana ini salah satu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Balikpapan ya. Jadi setiap kegiatan aktivitas masyarakat di luar rumah maupun di dalam ruangan juga wajib menggunakan masker. Jadi selain di dalam ruangan maupun di luar ruangan biar menggunakan masker, sehingga pada saat berkendara juga diwajibkan menggunakan masker. Hal ini kita akan sosialisasikan terus menerus sampai rencana ya seminggu ke depan kita akan bagikan masker TNI Polri yang sebelumnya dipakai oleh petugas saja, kita juga bagikan kepada masyarakat ya. Rencananya pembagian masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Balikpapan dilakukan hingga 1 minggu ke depan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Petugas pelayanan SIM di Polresta Balikpapan dilakukan rapid test. Rapid test ini dilakukan untuk memastikan kesehatan para petugas pelayanan SIM. Sejumlah petugas pelayanan SIM di Polresta Balikpapan menjalani rapid test di ruang pelayanan SIM sepanjang Sabtu siang. Rapid test yang dilakukan ini bersama Bibdokes Polda Kaltim. Rapid test yang dilakukan untuk memastikan bahwa petugas pelayanan SIM di Polresta Balikpapan dalam keadaan sehat dan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan melakukan permohonan SIM. 16 petugas pelayanan SIM dari hasil rapid test diketahui tidak ada yang reaktif. Kita melaksanakan kegiatan rapid test untuk petugas di pelayanan ya, di mana di Satpas ini tetap kita melaksanakan pelayanan seperti biasa, sehingga kita melaksanakan program setiap 2 minggu sekali kita melaksanakan rapid test secara rutin. Jadi para petugas ini biar melaksanakan evaluasi berkala terkait dengan kondisi kesehatannya dengan rapid test. Ini bisa salah satu upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya petugas-petugas kita juga kita lakukan sterilisasi baik itu ruangan maupun si petugas sendiri. Kita akan melaksanakan secara berkala setiap 2 minggu sekali melakukan rapid test. Apabila terjadi atau gejala-gejala atau kita tidak lanjuti dengan koordinasi dengan DKK maupun gugus tugas atau dinas lainnya yang berkaitan dengan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Rapid test yang dilakukan ini nantinya akan dilakukan secara berkala. Selain petugas tempat pelayanan, juga dilakukan sterilisasi setiap harinya usai melakukan pelayanan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan
ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Peraturan Wali Kota Balikpapan terkait protokol kesehatan akan diterapkan. Pelanggar akan dikenakan sanksi denda Rp100.000 bagi yang tidak mengenakan masker. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Minggu siang melakukan sosialisasi terkait perwali penggunaan masker. Pemerintah Kota Balikpapan pada hari Senin akan menerapkan peraturan Wali Kota Balikpapan terkait penggunaan masker untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan yang kian meningkat. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menegaskan perwali yang akan diterapkan ini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan tidak menggunakan masker. Sanksi berupa denda Rp100.000 atau sanksi sosial dan mengganti masker sebanyak 19 masker. Ya, jadi perwali kita Senin ini akan kita keluarkan secara resmi ya dalam rangka peningkatan penegakan disiplin protokol kesehatan. Ya, isinya adalah terutama memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan lainnya. Ada 14 objek yang terkena perwali ini. Selain pribadi adalah tempat pusat-pusat pertemuan, toko modern, mall, ibadah, rumah ibadah, lembaga-lembaga kantor itu juga terkena dan akan kalau tidak menjalankan maka bisa kita berikan surat teguran sampai penutupan begitu. Jadi itu juga akan kita lakukan. Tapi yang penting adalah sangat penting adalah kita mendisiplin masyarakat begitu ya, kepada perorangan terutama karena itu yang dirasakan mengapa tiba-tiba angka terkonfirmasi positif di Balikpapan sangat meningkat tajam dalam 1-2 bulan terakhir ini gitu. Berapa dendanya, Pak? Kalau penggunaan masker 100.000 ya, atau menjalankan sanksi sosial atau menukarnya dengan masker juga bisa 19 masker begitu. Peraturan wali kota ini dalam 1 minggu ke depan akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilakukan sanksi sesuai perwali yang diberlakukan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang asisten rumah tangga diamankan Polsek Balikpapan Barat. Tersangka mencuri emas majikan dan digadaikan oleh tersangka.
Seorang asisten rumah tangga diamankan Polsek Balikpapan Barat pada 19 Agustus 2020 setelah melakukan aksi pencurian emas di rumah sang majikan di waktu yang sama. Pelaku diamankan di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari rumah sang majikan di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat. Sejumlah perhiasan emas oleh pelaku sudah habis digadaikan dengan hasil gadai sebesar 7 juta rupiah. Saat dibekuk, polisi juga menyita surat gadai dan kepemilikan barang sebagai barang bukti. Sore ya, jam 5 lah, jam 5 sore, si Rimba kita ambil ke sini, kita interogasi dan mengakui perbuatannya bahwa dia telah mengambil perhiasan Ibu Jumriah si pelapor pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 jam 7.30 WITA dengan cara mengambil perhiasan yang ada di dompet yang disimpan di laci almari di kamarnya si korban. Kemudian perhiasan dibawa, selanjutnya digadai di pegadaian. Uang hasil pegadaian digunakan untuk kebutuhan biaya hidup si pelaku ini sehari-hari bersama anaknya. Uang pegadaiannya berapa? Uang pegadaian sekitar 7 juta. Status pelaku Pak di tempat korban apa Pak? Status pelaku adalah asisten rumah tangga. Sudah berapa lama bekerja? Sudah berapa lama bekerja di sana? 2 bulan aja. 2 bulanan. Sementara itu, tersangka Rima mengakui pencurian yang dilakukan dengan cara naik ke lantai 2 dan membuka lemari di dalam kamar sang majikan. Kan terkadang dia sering nggak ada, anaknya kan dititip saya. Saya naik ke, kan rumahnya 2 lantai, saya naik ke atas di kamarnya. Mbak Dongkol tuh karena sering dimarahin kah? Enggak, saya nggak Katanya pernah dimarahin. Katanya mau minta sama suami tapi tidak dikasih atau gimana sih? Oh enggak lah, ada urusan memang membantu suami kemarin kan karena duluan suami di dalam. Suami di penjara juga? Iya. Di sini juga? Narkoba udah di rutan. Berapa kemarin digadaikan Mas ya? Sekitar 7 juta. Tapi habis itu. Uangnya dipakai buat apa aja? Iya, untuk hidup. Untuk apa? Hidup. Bayar macam-macam. Kamu tahu tempat penyimpanannya memang sudah kamu lihat? Incar atau enggak sih, saya memang ya anu aja pas buka ya ada langsung itu gitu. Waktu itu nggak ada orang berarti ya? Nggak ada, cuman saya sama anaknya yang saya temani juga kecil-kecil. Oleh polisi, tersangka diancam dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Warga Jalan Walter Mongonsi di Dadi Mulya, Samarinda Ulu dikejutkan adanya temuan seorang warga mereka yang tinggal di rumah kos-kosan sudah tidak bernyawa. Tidak terlihat tanda-tanda kekerasan, diduga korban meninggal karena sakit. Kejadian yang membuat geger warga itu terjadi Sabtu 22 Agustus 2020, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Menurut pengakuan saksi Nur Horiah, dia berusaha menghubungi korban pada malam hari melalui WhatsApp, namun tidak diangkat. Paginya dia mendatangi rumah kos-kosan korban berusia 36 tahun itu, namun pintunya terkunci. Saksi minta tolong warga untuk mencek, ternyata korban sudah meninggal dunia. Saat ditemukan, korban tidak memakai celana dan baju. Tim dari unit Inafis Polresta Samarinda juga sudah turun melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk sementara, dugaan korban meninggal karena sakit. Mayat kemudian dievakuasi dan dibawa dengan protokol kesehatan ke RSUD Awe Syarani. Korban tinggal di Jalan Walter Monginsidi, Gang 3, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Namun dalam kartu tanda penduduk miliknya tertera dia berasal dari Desa Lampa, Kabupaten Poliwali, Sulawesi Barat. Tim Kaltim TV melaporkan.
Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.